Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli amrin billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad ya abdika wa nabiyyi wa 'ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Apa kabar sahabat Facebook Hajana? Selamat bergabung kembali di acara Karomah, kajian Ramadan online bersama Hajana. Insyaallah pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2020. Mulai hari ini dan seterusnya insyaallah kami akan selalu hadir pukul 16 di dua channel, ada di Instagram dan ada juga di Facebook. Insyaallah pada kali ini program ini dipersembahkan oleh Hajana Media Dakwah dan didukung oleh Hajana Tour and Travel. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu pemantri kita Al-Mukarram Al-Ustadz Andri dari SMA. Apa kabar Al-Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat Ustaz Suryandi. Ya, walafiat. Ya, baik. Baik Ustadz, sebelum kita mulai, untuk posisi kameranya boleh Ustadz agak sedikit ke belakang karena terpotong sedikit. Oh ya, baik. Nah, ini sedikit ke belakang. Ya, sudah cukup lah mungkin. Baik pemirsa FB, insya Allah beliau saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Damaskus Syuriah ya Ustadz ya. Tepatnya di Universitas mana Ustadz? Sekarang namanya Universitas Negeri Syam. Universitas Negeri Syam ya. Kalau dulu sebelumnya mungkin Jami'ah Biladus Syam. Sempat sebelumnya bersama sekarang yang sedang menonton live juga Kang Anik Nawawi, dulu sempat bersama beliau di Maroko 2 tahun ya, suka dan duka dijalani tapi akhirnya ya kan sebenarnya sudah hati itu sudah muallak, udah terikat banget dengan Syam sebenarnya, bahkan ketika di Maroko pun dia teringat kembali dengan Syam, tapi memang Allah membawa saya kembali ke sini kan. Ya, kalau jodoh nggak kemana ya Ustaz ya. Dengan Syam. Ya, mudah-mudahan berjodoh dengan Syam dan berjodoh juga dengan orang-orang Syam kan gitu. Wah, subhanallah, mantap ya. Baik Ustaz, sebelum kita memulai, bagaimana sekarang kondisi Damaskus sekarang? Apakah aman saja dengan negara konflik seperti ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik. Saya baik. Akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa zayyin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'du ayyuhal ikhwah, alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Bersyukur Masih aman kepada Allah. sekarang sekalipun ada konflik ini Tad? Saat lumayan Ramadan tahun ini kita sedang berpuasa di tengah pandemi ya Ustaz ya. Saat ini Damaskus juga, bukan hanya Damaskus tapi seluruh kota-kota di Suriah yang beribu kotakan di Damaskus relatif aman, sudah mulai relatif aman. Terhitung sebenarnya kondisi ini sudah mulai kondusif sejak 2017-2018. Terhitung sejak itu sudah mulai kondusif, makin kesini. Setelah di 2013 sampai 2016 itu kan peperangan luar biasa, tetapi pemerintah sempat mengambil alih kembali dengan peperangan itu. Namun peperangan itu makin kesini berubah.
menjadi embargo ekonomi. Jadi saat ini sekarang Iya. orang-orang Suriah Damaskus sebenarnya sedang mengalami masa-masa sulit juga sebenarnya. Tetapi mereka tetap kuat dengan semaksimal mungkin. Negara-negara tetangga atau negara-negara sahabat membantu seperti Cina, Rusia dan lain sebagainya. Mereka membantu. Saat ini Damaskus sedang mendapatkan hukuman embargo ekonomi dan lain sebagainya. Kondisi Itu dari Damaskus negara mana? gimana, Ustaz? Embargonya dari negara mana tentunya mungkin? Dari dunia. Dari Oh, dari dunia. dunia. Betul, dari PBB, tapi beberapa negara sahabat yang mendukung, negara-negara tetangga juga mereka bergegah kuat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Suriah gitu. Segera mengakhiri hukuman itu. Tapi pelan-pelan Suriah mulai bangkit. Saat ini alhamdulillah pemerintahnya juga sudah mulai kuat. 80% wilayah kekuasaan Suriah sudah dikuasai oleh pemerintah itu sendiri. Dulu di 2013 sampai 2016 itu pemerintah daerah kekuasaan diambil oleh oposisi 80% kira-kira, tapi perlahan-lahan sudah mulai kembali begitu. Tapi dipastikan insya Allah ya seluruh warga negara Indonesia yang di sana aman, termasuk para pelajar mahasiswa di sana. Alhamdulillah ada 57 pelajar di Damaskus, semuanya dalam kondisi aman. Mereka hampir semua berbeasiswa dan tinggal di asrama. Alhamdulillah. Para masyayikh juga mengcover. Saya tidak perlu berbicara tentang kedermawanan orang Suriah ya, kedermawanan orang-orang Suriah. Tetapi memang luar biasa. Mereka bukan hanya membuka pintu-pintu rumahnya, bukan membuka kantong-kantongnya, membuka apa, tetapi mereka bahkan membuka hati mereka untuk orang-orang yang belajar khususnya gitu. Dan saya sejak 2011 saya di sini sampai 2013 dahulu sebelum konflik, saya merasakan itu. Bahkan kemarin November di 2019 kembali ke sini dan saya merasakan itu kan. Bahkan bukan hanya pintu-pintu rumahnya, tetapi hati-hati mereka terbuka untuk menuntut ilmu. Ya, luar biasa. Kalau untuk diceritakan, mungkin untuk kedarmawanan Syam itu tidak bisa diceritakan dalam 1-2 jam. Tidak akan habis, tetapi ya itu yang membuat saya betah di sini. Orang masyarakat bisa tertular ya ke masyarakat Indonesia juga ya. Ya, mudah-mudahan keberkahan Syam itu dengan berkat doa Nabi bisa sampai ke negeri kita, ke kampung halaman kita, ke rumah-rumah kita. Amin. Baik Ustadz, saya mau tanya lagi nih, bagaimana kondisi Ramadan di sana, suasananya, perbedaan dengan Indonesia mungkin dari lama puasanya atau apa? Boleh sedikit cerita? Mohon izin Ustadz Andi, sebenarnya ya, terima kasih banyak. Sebenarnya untuk kondisi Ramadan di Timur Tengah kurang lebih sama, tetapi memang ya culture atau budaya membawa mereka sedikit perbedaan. Bahkan dengan Indonesia sendiri sebenarnya kurang lebih sama. Kenapa? Karena amaliyah madhabnya, amaliyah untuk ibadah agamanya, mereka juga berafiliasi pada madhab Syafi'i. Di sini dua, madhab Syafi'i dan Hanafi di sini. Tetapi kalau kita melihat syiarnya kurang lebih sama, seperti kayak sebelum Ramadan mereka ziarah dulu ke bukan ahyaan wa amwatan kan begitu. Mereka ziarah bahkan mereka sangat senang sekali kalau buka bersama dan sahur itu bareng-bareng keluarga besar gitu. Kemudian di tengah-tengah pasar, di tengah-tengah rumah, biasa dengan menyambut Ramadan itu orang-orang sini suka menghiasi rumahnya gitu. Sebagaimana kalau kita menghiasi tahun baru atau orang-orang umat Kristiani Natal misalnya menghiasi rumah-rumah mereka, pasar, mall gitu. Nah, di sini juga begitu. Idul Fitri, Ramadan, bahkan yang paling kentara sekali itu kalau bulan Maulid. Jadi pasar-pasar itu menghiasi pasar jalanan itu seperti kalau kita menghiasi merah putih sepanjang jalan, sepanjang gang itu kalau lagi 17 Agustus begitu. Ramai sekali. Cuma memang saat ini sedikit lebih aneh. Kenapa? Karena kita puasa Ramadan tahun ini di tengah pandemi COVID-19, sehingga banyak memberikan perubahan dan perbedaan di Ramadan tahun ini. Masjid saja sejak 2 bulan terakhir itu ditutup, bukan hanya sholat Jumat, bahkan sholat 5 waktu.
Kebetulan saya kan bertugas di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus, mendampingi Pak Dubes. Itu kantor KBRI itu seberangnya masjid besar terkenal di village itu kan. Itu kalau azan itu 5 waktu, setelah azan selesai itu suka muadzinnya bilang sallu fir rihal, salatlah di rumah gitu. Jadi memang 5 waktu hari-hari 2 bulan terakhir kita dengar itu terus. Baru saja dan alhamdulillah kemarin baru minggu kemarin sama minggu ini pemerintah Kementerian Agama atau Auqaf mengumumkan untuk dibolehkan atau membuka masjid untuk sholat Jumat dengan catatan semuanya protokol kesehatan. Tentu saja dengan protokol kesehatan seperti sanitizer, terus masker, terus dibuat berjarak begitu. Tidak sembarangan, ada protokol kesehatan. Dan itu pun hanya dikasih persyaratan juga untuk khotibnya hanya 7-10 menit, nggak lama-lama. Itu karena ada desakan masyarakat terhadap pemerintah kapan untuk melaksanakan sholat kembali. Tetapi, nah itulah kayak daur ulang lah rasa memberikan rasa kembali ke masyarakat, mengapresiasi. Kenapa? Karena case-nya di Damaskus juga tidak banyak. Case-nya untuk COVID-19 itu hanya 47, yang sembuh itu 29 dan meninggal 3. Yang dirawat sekarang masih ada 15 gitu. Namun pemerintah dalam hal ini, pemerintah Suriah, bukan mereka tidak bertanggung jawab, mereka melakukan agenda repatriasi rakyat-rakyat Suriah yang berada di Rusia, yang berada di Irak, yang berada di Mesir, yang berada di Sudan kemarin. Itu ada sekitar ribuan yang pemerintah repatriasi warganya untuk pulang kembali ke Suriah. Terhitung sekarang sekitar ada 6.000 yang dikarantina. Mereka masuk ruang isolasi 40 hari. Nah, 4.000 sudah keluar dan sisanya sekarang ada sekitar 2.000 yang masih dikarantina gitu. Cukup unik puasa tahun ini. Cuma hanya saja cukup unik ya. Cukup untuk COVID-19 di Suriah hanya tersebar di 3 kota, tidak di semua. Jadi kalau di kita mungkin di Indonesia ada sampai 30 provinsi mungkin barangkali. Kalau di Suriah hanya terasa luasnya kalau di Indonesia betul, hanya di 3 kota besar, di Latakia, di mana lagi itu, hanya di Damaskus, Latakia dan sebagainya. Nggak banyak, Ustaz. Karena case-nya juga nggak banyak kan. Nah ini mengapa? Karena jauh sebelum ada kasus COVID-19 pertama di Suriah, pemerintah 1 bulan sebelum itu sudah menutup perbatasan udara. Jadi cepat antisipasi. Mereka waktu itu betul. Pemerintah sudah melakukan tindakan preventif untuk mempersiapkan datangnya COVID-19 itu gitu. Alhamdulillah. Harapan kami semoga selalu sehat selalu bagi khususnya para WNI di Suriah, umumnya seluruh warga Suriah semua yang ada di sana. Amin. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk kemarin untuk ada yang diketahui sebelumnya untuk perlu diketahui di Suriah diberlakukan jam malam, Ustaz. Jam malam kalau sebelum Ramadan itu jam malamnya itu jam 6 malam sampai jam 6 pagi. Jadi kita tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Kalau ketahuan bisa didenda dan dipenjara sekian 1 bulan, kira-kira 1 bulan. Namun di Ramadan ini mundur. Di Ramadan ini jam 7.30 maghrib sampai jam 6, itu kita tidak boleh. Tetap ada jam malam. Jadi aktivitas di luar rumah kalau malam itu tidak ada. Dan sedihnya kalau selama Ramadan tahun ini dengan kondisi COVID-19, pengajian-pengajian di masjid tidak ramai seperti biasanya. Padahal kita tahu Damaskus itu atau Syam itu sangat terkenal sekali dengan durus-durusnya pengajian-pengajian. Bukan pengajian-pengajian yang sekedar tausiah Ramadan, tetapi pengajian kitab sampai selesai begitu. Betul. Biasanya kalau itu saya ingin cerita sedikit. Di Suriah itu ada guru yang satu boleh silakan. Ada seorang syekh kalau dia nggak ngajar itu sakit, kira-kira gitu. Ada bahkan kemarin saya sowan ketemu. Ingin terus mengajar berarti ya? Ketemu, betul. Ada sampai umurnya lebih dari 100 tahun, Syekh Ramadan Dib itu
dengan umur sekian 100 tahun sekian itu satu hari masih ada 3 daras di masjid berbeda begitu, 3 pengajian. Jadi memang kalau bahasa Ibnu Battuta dalam rihlahnya itu ya Damaskus ibarat surga. Kalau surga ada di dunia maka Damaskus tempatnya. Tapi kalau surga ada di langit kata Ibnu Battuta itu Damaskus di sampingnya gitu. Karena memang itu yang membuat saya jatuh cinta dengan Damaskus. Orangnya dermawan dan mereka sangat menghargai para penuntut ilmu begitu. Bahkan bukan tak jarang, sering sekali mahasiswa kalau jalan itu jalan berpapasan dengan orang-orang Suriah. Itu dari jauh-jauh di jarak 100 meter atau jarak 50 meter itu sudah nyiapin ngerogok kantong ketika lewat ngasih ke penuntut ilmu itu tanpa nanya nama, dari mana, sekolah di mana. Jadi udah tak ketahuan lagatnya, gesturnya orang-orang penuntut ilmu itu seperti apa gitu. Terlebih Ramadan kita semakin bertambah gitu. Iya, semakin bertambah. Jadi ya luar biasa. Itu yang membuat saya senang dengan Damaskus. Ngomong-ngomong, kapan mau pulang ke Indonesia, Tan? Kemarin sedang ada program short course di klub ulama sebentar itu yang 2 bulan. Sempat setelah itu pulang 3 minggu karena dapat tawaran untuk bertugas di KBRI. Jadi tanda tangan kontrak dengan Kemlu mendampingi Pak Dubes. Saat ini sekarang saya bertugas di kedutaan baru hampir 3 bulan terakhir, tanggal 20 nanti 3 bulan bertugas di KBRI sebagai sekretari Pak Dubes. Dan sekarang tinggal di Wisma. Ini sekarang live dari Wisma Duta. Ya. Insya Allah kalau sudah setahun nanti baru bisa pulang alias cuti satu. Baik Ustadz, terima kasih sedikit berbagi ceritanya kondisi keadaan di Suriah. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh pengguna akun Facebook ataupun Instagram, silakan untuk bergabung di akun Haji. Hari ini kami masih menyiarkan langsung insya Allah bersama Al-Ustadz Andi Kurniadi SMA Al-Hafiz, yang mana disiarkan langsung dari Wisma Kedutaan Republik Indonesia di Damaskus, Suriah. Baik Ustadz, langsung saja kita masuk ke sesi kedua, yakni pemaparan kajian yang berjudul berinteraksi dengan Al-Quran. Pada beliau kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Suryandi. Sebelumnya saya ingin mohon izin juga dengan para sesepuh di sini yang hadir, ada senior-senior saya termasuk Ustaz Zaki, beliau senior saya di Damaskus. Ahmad dan lain sebagainya. Saya mohon izin, niatnya hanya sharing dan berbagi manfaat. Begitu Ustaz Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa zayyin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du ayyuhal ikhwah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada jumpa siang hari ini live dari Wisma Duta Ya'fur Damaskus Suriah melalui Facebook bekerjasama dengan Khazanah Spiritual. Kita diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka, masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, beribadah. Bersyukur kita datang dari Allah kita haturkan keberkahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang ikutkan amanah menyampaikan Al-Quran kepada umatnya, seorang yang paling baik akhlaknya, paling mulia akhlaknya, seorang nabi yang oleh kata istrinya adalah akhlaknya Al-Quran. Dapat kita katakan bahwa Rasulullah sebagai Al-Quran jalan.
Kalau kita mau meniru mengamalkan Al-Quran, maka tirulah Rasulullah, amaliyahnya, kebiasaannya, begitu. Mudah-mudahan dengan berbanyak salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari yang itu bertepatan dengan hari Jumat, karena salawat yang di Jumat digandakan, salawatnya nyampe langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat dikumpulkan bersamanya dan minum di haud telaganya bersama dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Ingin saya cerita bahwa teringat dengan telaga haud dan berkumpul dengan Rasulullah. Di sini saya ingin cerita sedikit Ustaz Suryandi bahwa di antara kebiasaan, di antara kebanyakan orang-orang Syam itu senang sekali kalau sudah disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya belajar kemarin di bulan November untuk menyambut para penuntut ilmu, itu para guru-guru orang-orang Syam itu menyebutkan sebuah kalimat yang itu tidak biasa saya dengar, gitu. Ketika itu mereka menyebutkan marhaban bi wasiyati Rasulillah. Kalau diterjemahkan selamat datang untuk wasiat Rasulullah. Saya terkejut saat itu juga. Mengapa orang Syam itu mengatakan seperti itu? Gak lama saya langsung terpikirkan juga bahwa di antara memang kebahagiaan orang Syam adalah memuliakan para penuntut ilmu. Bahkan bukan hanya orang biasanya, sampai masyayikhnya. Guru-guru di Syam itu lebih dari sebagai orang tua. Sebagai guru, kalau sebagai dia sebagai orang tua bagi ruh, orang tua bagi jiwa, bahkan sering sekali dia juga sebagai orang tua bagi jasmani. Gitu. Jadi kalau kita ngaji bersama Syekh itu, kalau ngajinya saja sudah diperbaiki hati kita, ruh kita, jiwa kita. Pulang-pulang malah kita dikasih sangu untuk memfasilitasi jasmani kita. Itu orang Syam itu. Jadi keikhlasan mereka muncul, terpancar dari lisan mereka, dari wajah mereka, dari amalan mereka. Sehingga sering sekali kita meminta kepada masyayikh untuk misalnya ngaji khusus di antara para pelajar itu. Ngaji khusus berdua, bertiga, ya thariqahnya para ulama. Mudah-mudahan, dan di antara mereka juga banyak sekali kalau disebutkan Rasulullah, mereka selalu mendoakan kita, selalu mengingatkan kita sallu ala nabi, begitu Ustaz. Jadi ketika diingatkan begitu, doa yang selalu mereka panjatkan adalah Allahumma jma'na, ya mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah. Biasa sih sebenarnya dalam sosialisasi itu Ustaz, untuk mengingatkan sholat itu kan biasa Ustaz. Tetapi respon mereka yang buat kita itu terharu ketika antusiasme kita ketika disebutkan Rasulullah, mereka langsung refleks lisannya untuk mengatakan Allahumma jma'na ma'a Rasulullah, ya Allah kumpulkan kami bersama Rasulullah. Bahkan kemarin ketika saya di markas pembangunannya baru selama 6 bulan, dan semua karyawannya itu adalah muhibbin, para pecinta Syekh, gitu Ustaz. Ketika mau dikasih bayaran gaji, mereka tidak mau digaji. Apa jawaban mereka? Cukuplah Rasulullah sebagai bukti kami, gitu. Cukuplah cinta kepada Rasulullah sebagai gaji kami, kata beliau begitu Ustaz. Ada lagi pengusaha mebel, beliau menginfakkan 140 pintu untuk markas itu. Ketika ditanya sama Syekh berapa biayanya, apa jawaban si pengusaha tadi? Al-hisab inda Rasulillah, katanya. Udah, tanggungannya nanti di hadapan Rasulullah saja, gitu. Jadi sebegitu besarnya rakyat orang Syam itu mencintai Rasulullah. Makanya
ini yang mungkin saja ini yang asumsinya ini yang menjadi sebab mengapa Rasulullah jauh-jauh hari mendoakan untuk rakyat Syam, Allahumma barik lana fi Syamina, karena Rasulullah mungkin punya tatapan yang jauh ke depan bahwa sebegitu besarnya cinta rakyat Syam terhadap Rasulullah. Terbukti sekarang itu orang-orang Syam belum bisa untuk melaksanakan umroh secara resmi dan belum bisa melaksanakan haji. Kenapa? Karena kedutaan Saudi juga di sini mereka tidak ada. Jadi mereka kesulitan untuk berziarah ke Rasulullah, berziarah ke Haramain. Jadi sebegitu rindunya mereka kalau dikatakan Rasulullah gitu, Pak. Jadi inti dari ibadah umroh bagi mereka adalah mengunjungi sawan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada kesempatan siang ini kita mendapatkan berkah dari Syam, berkah dari doa Nabi, Allahumma barik lana fi Syamina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siang kali ini live dari Wisma Duta kita akan membahas tentang dengan judul berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Ulama berbeda pendapat tentang tahapan-tahapan turunnya Al-Quran. Tetapi kita tidak perlu sejauh itu dalam membahas perbedaan ulama. Tetapi dalam ayat yang jelas Allah berkata, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Allah menurunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran dengan jumlah 114 ayat, dengan 114 surat, dengan lebih dari 6.000 ayat, adalah sebuah kitab yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang terbukti otentik hingga sampai saat ini. Orisinalitas Al-Quran, keaslian Al-Quran dapat dibuktikan hingga sampai saat ini dari turunnya sebelum 14 abad yang lalu. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab petunjuk dan pedoman bagi kita umat Islam. Ketika ditanya tentang bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, tentu saja ini bermakna sangat luas sekali. Kenapa? Karena membaca adalah interaksi, mendengar adalah interaksi, beramaliyah dengan Al-Quran adalah interaksi, mempelajari Al-Quran adalah interaksi, melihat Al-Quran juga adalah sebuah Al-Quran adalah kitab petunjuk dan pedoman bagi manusia. Gitu. Mohon maaf sebentar Ustaz. Ini ada permintaan untuk posisi kameranya supaya terlihat lebih jelas. Ustaz boleh mundur sedikit tidak Ustaz? Atau kameranya lebih jauh supaya Ustaz di sini tidak terlihat dengan jelas. Baik Ustaz. Oke. Maaf Ustaz, karena banyak fan Ustaz ini kurang puas hanya belum bisa melihat Ustaz sepenuhnya kan. Siap. Waduh, siap. Ya, baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan ya, silakan. Siap. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa di dalam Al-Quran Allah berfirman Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Kata-kata inna menurut beberapa pakar ada dua pemahaman, bahwa yang pertama adalah ada keterlibatan, bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Artinya ada keterlibatan Allah dan para makhluknya, termasuk Rasulullah di situ, termasuk malaikat Jibril dalam menurunkan Al-Quran.
Ini terbukti bahwa Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril dan sampai kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah pun menyampaikan kepada umatnya. Ada keterlibatan orang banyak, sehingga begitu juga di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Menjaga Al-Quran juga ada keterlibatan orang lain, ada keterlibatan umat, ada keterlibatan, begitu juga keterlibatan Allah tentunya, Allah yang menjaga originalitas Al-Quran. Sehingga menurut beberapa pakar bahwa kata-kata inna di dalam surat Al-Qadar ada keterlibatan selain Allah, meskipun semuanya adalah kehendak Allah. Menurut para pakar yang lain juga bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna berarti memposisikan atau memaksudkan bahwa turunnya Al-Quran adalah sebuah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang mulia. Ini kita bisa lihat bahwa apapun yang melekat padanya Al-Quran itu menjadi besar, itu menjadi mulia. Orang-orang yang hafal Quran misalnya, baru hafal saja, bukan hanya hafal, orang-orang yang bisa membaca Al-Quran derajatnya naik, Allah muliakan dia. Orang-orang yang hanya mendengarkan Al-Quran, misalnya di dalam pasar atau di dalam perkumpulan, ada orang yang fokus mendengarkan Al-Quran, seseorang di sampingnya tidak akan berani mengajak dia berbicara. Mengapa? Melekat padanya Al-Quran, dia sedang berinteraksi dengan Al-Quran melalui pendengarannya. Begitu juga orang hafal Quran, tentu saja Allah akan naikkan derajatnya. Orang yang pintar membaca Al-Quran, Allah akan, segala sesuatu yang melekat pada Allah pasti muliakan. Maka dari itu kata-kata inna menunjukkan besarnya peristiwa, besarnya kemuliaan Al-Quran, sehingga apapun yang melekat padanya akan membawa kemuliaan dan memberikan kebesaran pula. Tentu saja semuanya dengan kehendak Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya tentang berinteraksi dengan Al-Quran, membaca juga berinteraksi dengan Al-Quran, mendengar juga berinteraksi dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, membaca Al-Quran sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa dengan memperbanyak membaca Al-Quran, maka Al-Quran dapat menjadi penolong kita di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya? Bahwa jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat, berdialoglah dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran seolah-olah kita berdialog dengan Al-Quran. Makanya ada sebuah athar dari para ulama mengatakan bahwa kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, maka berdoalah. Tetapi kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Membacalah Al-Quran atau berinteraksilah dengan Al-Quran seolah-olah Al-Quran berdialog dengan kita. Misalnya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang surga misalnya, jawablah, mohonlah kepada Allah untuk ditempatkan di surga. Atau misalnya ketika kita membaca surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran tentang neraka, maka mohonlah ampun dari siksa neraka. Begitu juga ketika kita misalnya membaca surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban misalnya, sifat mana lagi yang telah kamu dustakan. Artinya kita jawab, seolah-olah kita menjawab Al-Quran bahwa aku telah menyaksikan bahwa nikmatmu telah sangat besar. Maklum ketika kita membaca misalnya dalam surat At-Tin, di surat terakhir alaihissallahu fi ahkamil hakimin, makanya atau beberapa asar dijawab bala wa ana dzalika minasyrik. Tentu saja ketika Allah bertanya apakah Allah benar-benar maha bijaksana, sebaik-baik orang yang paling maha bijaksana, maka kita tentu gitu. Misalnya ketika dalam surat Al-A'la
di ayat terakhir Allah berfirman Suhufi Ibrahim wa Musa. Ketika Allah menyebutkan para nabi, sampaikanlah salam kepada mereka. Ini cara kita berdialog dengan Al-Quran. Di dalam surat misalnya Al-Mulk, Allah memberikan kata tanya, "Fama ya'tikum bima'in ma'in", misalnya, siapa yang dapat memberikan air itu? Ya, tentu saja semuanya atas kehendak Allah. Kita jawab Allah. Kan? Jadi bacalah Al-Quran seolah-olah kita berdialog dengan Al-Quran, seolah-olah berdialog, Al-Quran itu berdialog dengan kita. Makanya sebagaimana yang telah disampaikan, kalau kita ingin berbicara dengan Allah maka perbanyaklah doa. Tapi kalau kita ingin Allah berbicara banyak kepada kita, maka perbanyaklah. Dengan berinteraksi dengan Al-Quran, kita harus artinya ketika kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, artinya bahwa kita berinteraksi dengan Allah. Kita berinteraksi dengan kalamnya Allah. Kalau begitu, perbaikilah adab kita. Misalnya dengan berwudu atau menghadap kiblat, kita muliakan Al-Quran itu. Gitu. Kalau kita sudah memuliakan, misalnya, kalau kita menganggap Al-Quran adalah sebuah sahabat, karena dalam hadis Nabi juga, ya di ashabihi kan, syafi'an di ashabihi. Ketika seseorang sudah bersahabat baik dengan sahabatnya, tentu tidak ada yang rahasia-rahasia, tidak ada yang tertutupi. Semua rahasia sahabatnya disampaikan kepada sahabatnya. Begitu juga Al-Quran. Ketika kita mempersembahkan yang terbaik kepada Al-Quran, kita membaca dengan adab, kita membaca dengan akhlak, kita membaca dengan adab, kondisi terbaik kita, sehingga Al-Quran dapat menjadi sahabat kita, maka Al-Quran akan memberikan asrornya, rahasia-rahasianya, hikmahnya kepada kita. Inilah makna dari interaksi Al-Quran itu sendiri, bahwa kita berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah, seolah-olah kita berdialog dengan Al-Quran itu. Bagaimana untuk bisa berdialog yang terbaik? Persembahkanlah adab yang terbaik kepada Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat. Tidak ada seorang sahabat yang ingin diperlakukan buruk kepada sahabatnya. Tidak ada orang yang ingin diperlakukan buruk. Sahabat yang baik adalah memperlakukan sahabatnya dengan kebaikan pula, bahkan lebih dari itu. Sehingga asrornya, rahasia-rahasia dari sahabat itu akan tertuangkan. Begitu juga dengan Al-Quran. Ketika kita mempersembahkan Al-Quran dengan kebaikan, dengan keikhlasan, dengan adab, berinteraksinya dengan akhlak dan adab, maka bukan mustahil Al-Quran akan mempersembahkan asrornya kepada kita. Begitu Ustadz Suryandi. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Subhanallah, sangat bermanfaat sekali. Sekarang ini zaman now istilahnya sudah hampir ada sedikit perubahan memang dari pola berinteraksi ataupun dalam bersosialisasi. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang mau membaca Al-Quran di tempat umum, kadang ada di kereta. Sekarang memang sudah hampir muncul. Nah, sekarang ada pertanyaan Ustaz. Mohon izin Ustaz Suryandi sedikit. Mohon izin ya. Cara. Ya gimana? Mohon izin Ustaz, ya, boleh, silakan. Rasanya penting saya sampaikan. Saya pernah mendengar statement dari orang yang awam bahwa beliau berkata, kita mempunyai akses bebas kepada Al-Quran, gitu. Kita mempunyai akses. Ini terjadi, pernyataan ini saya dengar ketika sedang ribut-ributnya Al-Maidah 51 kemarin, gitu. Artinya siapapun dapat mengakses Al-Quran. Secara kilat pernyataan ini bisa saja benar, tetapi kalau diperhatikan tentu pernyataan ini sangat berbahaya sekali. Betul bahwa kalau yang dimaksud adalah semua kita dapat mengakses Al-Quran sebagai kitab sucinya umat Islam.
bahwa kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, mendengar, semua punya akses, umat muslim punya akses itu. Tetapi kalau yang dimaksud adalah berbicara atas nama Al-Quran, maknanya, tentang hikmahnya semuanya, ini tidak semua dapat berbicara itu. Kenapa? Al-Quran itu ibarat kalau kata para ulama itu ma'duwatullah, hidangannya Allah. Al-Quran ibarat sebuah hidangan. Siapapun bisa datang. Kalau misalnya saya menyiapkan hidangan, kalau Ustadz Suryandi tidak saya undang, maka Ustadz Suryandi tidak akan mampu, tidak akan datang mengambil hidangan itu. Kalau begitu juga orang-orang yang saya undang untuk menghadap atau mengambil hidangan, tentu saja orang-orang yang saya undang itu mereka punya persiapan, misalnya dengan baju yang terbaik, dengan penampilan yang bagus dalam acara hidangan pesta misalnya. Begitu juga Al-Quran. Orang-orang yang tidak mampu, tidak memiliki persiapan untuk mengambil hidangan itu, mereka tidak akan bisa mengambil hidangan itu. Tapi orang-orang yang dengan persiapan, jadi memang tidak sembarangan tafsir. Tafsir harus dari gurunya. Perlu perangkat banyak untuk berbicara tentang Al-Quran. Ilmu bahasa Arab misalnya, ilmu ulumul Quran misalnya, ilmu fikih misalnya, dan lain sebagainya. Jadi semua perlu perangkat yang banyak untuk berbicara atas nama Al-Quran. Tetapi dalam statement yang singkat bahwa semua kita punya akses untuk yang dimaksud adalah membaca Al-Quran. Nah itu tentu diharuskan begitu, Ustaz Andi. Ya. Baik Ustadz, kita langsung saja ke sesi tanya jawab karena sudah ada pemirsa yang ingin bertanya dari akun Ricky Firmansyah. Izin bertanya Ustadz, apakah membaca Al-Quran di aplikasi pahalanya sama dengan membaca Al-Quran di mushaf? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, terima kasih banyak. Tentu saja saya bukan, mohon izin Ustaz Andi, bahwa saya bukan panitia mencatat pahala. Tetapi semuanya itu tergantung niat si pembaca. Semua itu tergantung niat pembaca. Itu yang saya maksud, bahwa tidak ada bedanya kalau kamu membaca Al-Quran dengan mushaf yang ada dengan mushaf yang ada di HP. Itu tidak ada bedanya kalau kamu. Jadi lebih berbahaya ketika membaca di mushaf tetapi tidak beradab, begitu Ustaz. Tidak wudu sama misalnya, atau sembarangan meletak mushaf. Tetapi ketika kita melihat mushaf di HP, kita juga dengan adab misalnya. Nah ini juga ini lebih bagus begitu. Jadi tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah niat si pembaca, bagaimana dia mempersembahkan adab ketika membaca Al-Quran. Tapi jangan pula misalnya kan sekarang banyak Ustaz, HP itu tetap terbuka, tetap on aplikasi Al-Qur'annya, sementara dia meletak sembarangan di atas TV misalnya, di atas kursi yang itu sejajar dengan kita duduk misalnya, atau ke toilet misalkan bawa handphone. Artinya betul. Jadi mushaf itu dianggap mushaf dalam HP maksud saya dianggap mushaf ketika aplikasinya on, terbuka. Jadi kalau off dia sudah tidak upload. Jadi pahalanya sama ketika kita membaca dengan yang ada, tetapi yang membedakan adalah akhlak dan adab kita ketika membaca Al-Quran. Tentu saja niat si pembaca. Kalau dia memperlakukan mushaf yang di HP itu sebagaimana mushaf yang ada, dengan memperbaiki akhlaknya, memperbaiki adabnya, mempersembahkan terbaik ketika berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama, gitu Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana Ustadz untuk membangun kesadaran menghadirkan untuk senantiasa membaca Al-Quran? Terlebih situasi sekarang kan sudah budaya tadarus Al-Quran, tapi terkadang tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk membaca Al-Quran. Dan mohon sarannya untuk membangun kesadaran supaya senantiasa ingin membaca Al-Quran. Silakan Ustadz.
Terima kasih banyak Ustadz. Mohon izin Ustadz Andi, sepertinya agak sulit nih Ustadz, karena ini bukan hanya terjadi kepada penanya, tetapi Betul. orang awam dan banyak sekali, bahkan kepada asatidz, kepada ustadz-ustadz juga sering terjadi. Kenapa? Kadang lagi mood-mood dan nggak enak. Tetapi ketika itu terjadi kepada kita semua, maka kita harus kembalikan kepada esensi daripada hakikat daripada Al-Quran itu sendiri, bahwa kita meyakini dan percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci, kitab petunjuk, pedoman hidup kita. Ketika kita meyakini bahwa itu adalah pedoman hidup kita dan itu petunjuk bagi kita, maka dalam keadaan kita tersesat, dalam keadaan kita tidak sadar bahwa kita sedang menjalani kehidupan ini, maka kita tahu bahwa itu adalah kitab pedoman dan petunjuk kita, maka dengan nalar pun akan kembali kepada itu, gitu. Jadi yakini betul bahwa Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk. Yang membuat kesadaran itu hilang adalah kita belum meyakininya secara penuh, bahwa Al-Quran adalah sebagai kitab suci, kitab petunjuk dan pedoman itu. Orang siapapun Ustaz, siapapun dalam konteks apapun, ketika kenapa? Karena kita umat manusia diberikan potensi akal untuk berpikir. Akal itu cenderung ingin memilih kepada kebaikan. Dia akan mencari logika-logika kebenaran gitu. Bahwa ketika hati itu kesadaran itu hilang untuk melakukan hal yang lain, misalnya bahwa dia dibantu dengan potensi akal yang selalu ketika akal itu dan hati sudah sinkron meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab pedoman dan kitab petunjuk, maka dia akan mencari itu. Orang kalau tersesat di hutan, pasti dia akan mencari petunjuk begitu. Siapapun yang akan tersesat jalan, dia akan mencari petunjuk. Dia akan bertanya kepada orang lain. Dia ketika misal cari alamat, dia nggak tahu, bingung, dia akan akalnya, kesadaran dirinya akan mencari tahu kepada bertanya misalnya. Begitu juga ketika kesadaran hati hilang untuk tidak membaca Al-Quran, yakini akal kita, berpikir kita bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup kita. Bahwa dengan itu maka kehidupan kita akan dipenuhi oleh petunjuk dan pedoman. Itu Ustaz. Kurang lebih Ustaz. Iya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Baik Ustaz, langsung saja, ini masih ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa Ustaz ya? Karena masih ada yang monggo Ustaz. Sudah saya rangkum. Saya mohon izin nih kepada ada senior-senior juga di sini, mohon dibimbing juga. Ada Ustaz Zaki, luar biasa. Mohon izin dokter. Iya. Alhamdulillah. Ya, mohon izin. Saya perlu masih dibimbing. Ya, Ustaz, ini bagaimana? Untuk sekarang ini kan ada keterbatasan, seorang keterbatasan untuk belajar Al-Quran karena terpaut usia misalkan. Nah, makanya sebagai salah satu solusi, ada yang belajar Al-Quran menggunakan aplikasi Al-Quran ataupun Al-Quran digital. Jadi gurunya tidak guru langsung seorang guru, tapi memberikan sebuah Al-Quran digital yang tentunya ketika kita misalkan ada suatu aplikasi Al-Quran, jadi kita hanya mendengarkan dari aplikasi. Sedangkan untuk terjemahnya pun hanya membaca terjemahan. Apakah itu bisa diperbolehkan ataupun lebih baik harus memiliki guru yang misalnya guru yang bertatap muka? Halnya seperti guru ngaji seperti itu. Apakah boleh hanya demikian? Baik, terima kasih Ustaz Andi. Mohon izin, saya bukan orang yang suka membatasi, tetapi mohon izin Ustaz Andi bahwa apapun aktivitas yang berkenaan dengan Al-Quran, terlebih orang yang mau belajar Al-Quran, apapun aktivitasnya, itu adalah sebuah kebaikan. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kita adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Mediasi apapun, kalau itu termasuk dari aplikasi dia belajar Al-Quran untuk membaca, Ustaz ya, untuk membaca Al-Quran, misalnya dari aplikasi,
Kalau itu mau ada keterbatasan sosial atau keterbatasan waktu dan sebagainya, apapun itu aktivitas untuk Al-Quran masih diperbolehkan. Tetapi alangkah baiknya ketika dia memiliki waktu luang, misalnya dia hadirkan guru, dia datangkan guru. Kenapa? Ada istilah berkah dalam bahasa kita, begitu Ustaz, bahwa keberkahan ilmu ketika kita bertatapan dengan guru gitu. Bahkan duduk bersama seorang yang alim, duduk bersama guru itu lebih mulia gitu, lebih kerasa berkahnya kan gitu Ustaz. Majelis ilmu itu lebih ketimbang majelis-majelis yang sendiri. Majelis kepada orang, bukan hanya ilmu, majelis yang diisinya orang-orang soleh, majelis yang kepadanya zikir dan lain sebagainya, ini lebih disukai. Tapi ingin saya bahwa aktivitas itu tetap saja boleh. Aktivitas itu tetap saja boleh, tetapi jangan itu menjadi satu-satunya aktivitas atau satu-satunya cara untuk kamu belajar Al-Quran gitu. Datangilah guru, datangilah teman, datangilah ustadz yang bisa memprepare waktunya untuk mengajari Al-Quran begitu. Kamu juga sediakan waktunya untuk belajar Al-Quran, tetap saja, tetap boleh, tetap sah Ustaz. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Nah, untuk selanjutnya boleh dong Ustadz berbagi tips, karena kan selama ini alhamdulillah Ustadz seorang hafiz Al-Quran, jadi bagaimana tipsnya untuk mudah menghafal Al-Quran dan berikan motivasi kepada kami mengapa sangat pentingnya, sangat mulianya menghafal Al-Quran. Silakan Ustadz. Wah, kalau ini ngelihat flashback masa-masa lalu nih Ustadz. Iya, boleh silakan berbagi aja ya. Tapi terima kasih banyak Ustaz Andi. Tetapi saya itu tipenya bukan melakukan sesuatu mau upahnya biasa gitu Ustaz. Maksud saya dalam konteks apapun Ustaz Andi, dalam konteks apapun carilah motivasi dalam melakukan hal termasuk menghafal Al-Quran. Terkadang motivasi itu muncul dari dalam diri kita karena kedekatan kita dengan Yang Maha Kuasa misalnya, atau seseorang misalnya muncul motivasi itu ketika membaca hadis yang nanti di hari kiamat dipasangkan mahkota buat orang tuanya misalnya. Betul, seperti itu. Jadi betul Ustaz. Banyak motivasi yang bisa disampaikan, bahwa misalnya lagi ada sebuah hadis yang ketika dia membaca derajatnya terus naik, membaca terus naik begitu. Ada lagi misalnya dia akan seperti yang dipakaikan mahkota. Jadi kalau saya pribadi Ustaz, tetap dari awal bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menghafal Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran dapat menjaga kita, bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Al-Quran lebih dalam dari itu maknanya. Dari itu hikmahnya, bukan hanya sekedar kertas bacaan, tetapi semakin dalam kita membaca, semakin dalam kita menghafal Al-Quran, semakin sering kita merasakan susah jatuh bangunnya dalam membaca Al-Quran. Kan begitu Ustaz. Orang yang terbata-bata, kalau orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu aja dapat pahala, apalagi orang yang susah lupa ingat orang yang menghafal Al-Quran. Itu mungkin kalau nggak tahu seberapa besar, tapi Allah melihat itu. Inna sa'yakum sawfa yura, bahwa usaha kita, proses kita yang akan Allah lihat. Maka yang paling penting adalah motivasinya kuat menjalani proses. Begitu. Kenapa? Karena dalam menghafal Quran prosesnya panjang. Prosesnya bukan hanya semudah membaca, apalagi sekedar mendengar begitu. Itu baru menghafal. Belum lagi proses tadabbur. Kalau proses tadabbur bisa sampai ke liang lahat Ustaz. Jadi tadabbur Al-Quran itu sepanjang hayat, sepanjang hidup. Menghafal mungkin beberapa tahun selesai, tapi menjaganya sambil mentadabburinya itu bisa sampai sepanjang hayat.
Makanya motivasi terbesar adalah kita kuat menjalani prosesnya. Bagaimana kuat menjalani prosesnya? Yakini betul bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita, Al-Quran yang akan menerangi kita di saat kita sampai ketemu kepada Allah. Melalui Al-Quran hati kita bersih, melalui Al-Quran amalia kita tepat, melalui Al-Quran aktivitas kita menjadi rahmat dan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu, Ustaz. Ketika ini sudah tanam, sudah mantap tertanam di dalam hati kita dan akal kita, maka biiznillah dengan rahmat Allah juga proses-prosesnya kita akan dibimbing dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Ustaz Andi. Subhanallah. Subhanallah sekali Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kajian dan berbagi ilmunya, karena memang ini sungguh sangat memotivasi khususnya untuk diri pribadi dan umumnya bagi para pemirsa AFP semua. Baik Al Ustadz, sebelum kita berakhir, mohon untuk memberikan sedikit kesimpulan dan langsung saja mohon kiranya untuk memimpin doanya Ustadz. Silakan. Terima kasih banyak Ustadz Andi. Pada kesempatan sore ini, poin-poin penting dalam kajian singkat yang live dari Wisma Duta ini adalah bahwa berinteraksi dengan Al-Quran dimaknai sangat luas. Bisa membaca, bisa mendengar, bisa mentadaburi apalagi. Jadi lakukanlah yang terbaik, persembahkanlah yang terbaik terhadap ketika kita membaca misalnya atau mendengar, lakukan yang terbaik, persembahkan. Membacalah Al-Quran seperti seolah-olah kita berdialog dengannya. Mohon ampun ketika membaca ayat-ayat istighfar misalnya, atau mohon perlindungan ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, dan memohon surga ketika membaca ayat tentang surga, begitu. Jadi jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat yang ketika kita semakin dekat dengan sahabat, maka sahabat akan membuka rahasia-rahasianya. Begitu juga dengan Al-Quran. Semakin kita membaca, semakin kita mendekatkan diri dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini, maka selanjutnya akan membuka rahasia-rahasianya untuk kita. Ketika Al-Quran sudah membukakan rahasianya, maka tidak ada lagi yang kita inginkan dari dunia ini, bahwa cukuplah Al-Quran sebagai sahabat kita sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustadz pada kesempatan sore ini, mudah-mudahan siang untuk waktu Damaskus ya Ustadz ya, mohon maaf tadi baru aja azan sholat zuhur. Mudah-mudahan pada jumpa kali ini kita mendapatkan kebaikan, rahmat daripada Al-Quran, khususnya bulan Al-Quran, dan sekarang ini 10-10 terakhir bulan yang diturunnya Al-Quran. Mudah-mudahan dengan etikat baik, Khazanah Tours pada kesempatan kali ini melakukan live diskusi tentang Al-Quran, mendapatkan keberkahannya itu juga. Teman-teman yang melihat, yang menyaksikan live juga mendapatkan keberkahan dan kemuliaan daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma barik lana warhamna bil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz Andi. Ya, sama-sama Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami haturkan terima kasih banyak kepada Al Ustaz Andri Kurniadi LSM Al-Hafiz yang telah memaparkan ataupun berdiskusi mengenai tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Baik para sahabat Facebook
Insya Allah kita akan kembali lagi pada lain kesempatan dalam waktu dan program yang sama. Jangan lupa pukul 16 waktu Indonesia Barat di FB ataupun Instagram Hazanaturs. Kami dari tim media dakwah Hazanaturs memohonkan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam penyiaran. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.